Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan poster kami yang berjudulkan Within Subject Design. Within Subject Design menurut Keppel dan Wickens pada tahun 2004, yaitu setiap partisipan berperan sebagai subjek pada semua kondisi, perlakuan, atau treatment yang berbeda, yang artinya partisipan yang sama akan menjalani berbagai perlakuan yang berbeda. Dan untuk tujuan dari Within Subject Design adalah untuk mengukur perubahan dan efek yang terjadi pada individu sebagai hasil dari penerapan berbagai perlakuan tersebut. Eksperimen Within Subject pertama kali dikemukakan oleh Skinner pada tahun 1938 untuk menyebut desain eksperimen dengan N kecil karena jumlah subjek penelitian yang digunakan hanya terbatas dan dalam satu kelompok. Prosedur eksperimen dengan menggunakan desain within subject dilakukan dengan memberikan manipulasi atau intervensi yang berbeda pada kelompok subjek yang sama yang dilakukan berselang-seling. Misalnya, penelitian yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas belajar dengan menggunakan metode ceramah atau menggunakan metode belajar aktif. Prosedurnya adalah melakukan pengukuran awal atau pretest, kemudian memberikan metode ceramah yang dilanjutkan dengan pengukuran tahap kedua. Setelah pengukuran tahap kedua, subjek peneliti diberi metode belajar aktif yang diakhiri dengan pengukuran akhir atau post-test. Pengukuran awal yang dilakukan sebelum dilakukan manipulasi atau intervensi disebut juga baseline. Pengukuran baseline diperlakukan untuk mengontrol kondisi. Perlu diketahui bahwa pengukuran setelah manipulasi atau intervensi yang pertama merupakan pretest bagi pengukuran intervensi yang kedua. Uji beda dilakukan untuk melihat perbedaan skor pretest atau baseline dengan pengukuran kedua dan pengukuran kedua dengan skor post-test. Paparan tersebut menunjukkan bahwa setiap subjek diberi manipulasi atau intervensi lebih dari satu, kemudian diuji perbedaan responnya. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa desain within subject bisa digunakan karena melakukan uji perbedaan respon di dalam subjek yang sama. Pengukuran berulang yang dilakukan dalam desain within subject membuat desain ini juga disebut dengan repeated measurement. Rumus desain eksperimennya sebagai berikut. Rumus tersebut dapat dijelaskan bahwa Y1 adalah baseline, X1 adalah intervensi pertama, Y2 sebagai pengukuran setelah intervensi pertama dan merupakan pretest untuk penerapan intervensi kedua atau X2. Sedangkan Y3 adalah post-test setelah intervensi kedua atau X2. Fungsi kontrol dalam desain within subject dilakukan tidak hanya pada awal penelitian, melainkan pada saat penelitian berlangsung pun kontrol tetap harus dilakukan. Kontrol dapat dilakukan dengan pengkondisian situasi agar pengaruh manipulasi atau intervensi yang pertama sudah menipis sehingga pemberian intervensi yang kedua dimulai dari kondisi awal lagi. Perubahan respon pada saat post-test diharapkan merupakan dampak dari intervensi kedua. Penelitian eksperimen dengan menggunakan desain within subject dianggap lebih banyak mengandung kelemahan, sehingga sulit diuji validitasnya, terutama validitas internal. Oleh karena itu, penelitian eksperimen dengan within subject jarang sekali digunakan. Nah, selanjutnya merupakan contoh kasus dari metode penelitian within subject design. Jadi misalnya terdapat seorang guru yang ingin mengetahui apakah ada perbedaan antara tingkat prestasi siswa yang menggunakan buku konvensional dan e-book interaktif. Jadi guru tersebut meminta kepada seluruh siswanya dalam satu kelas untuk menggunakan buku konvensional di semester ganjil dan e-book interaktif di semester genap. Dan pada akhir tahun ajaran, guru tersebut membandingkan hasil nilai prestasi siswa berdasarkan kedua kelompok tersebut. Selanjutnya, within subject design ini memiliki keuntungan dan kelebihan. Untuk keuntungannya yaitu penggunaan jumlah partisipan yang lebih sedikit untuk masing-masing kondisi. Desain ini mengurangi kebutuhan akan banyak partisipan yang berbeda dan meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan data. Hal ini juga meminimalkan perbedaan individu yang dapat mempengaruhi hasil eksperimen. Lalu keuntungan yang kedua yaitu kontrol dan presisi yang tinggi. Karena setiap partisipan mengalami semua kondisi eksperimen, variabilitas antar individu dapat diminimalkan, sehingga perbedaan yang diamati lebih mungkin disebabkan oleh manipulasi eksperimen,
memperkuat perbedaan karakteristik partisipan. Kekurangan dari metode penelitian within subject design. Terdapat dua kekurangan utama dari penelitian ini. Yang pertama, membutuhkan waktu yang lebih lama. Meskipun waktu yang lebih lama adalah salah satu kekurangan dari metode penelitian ini, bukan berarti desain penelitian tersebut tidak layak untuk digunakan. Kita sebagai peneliti itu penting untuk mempertimbangkan trade-off antara waktu, biaya, dan informasi yang ingin diperoleh dari penelitian tersebut. Jika terdapat informasi yang ingin diperoleh oleh peneliti, lebih baik diperoleh melalui penelitian subject design ini. Jika terdapat waktu yang lebih lama, maka kita sebagai peneliti dapat menyesuaikan berapa lama waktu yang kita butuhkan dalam penelitian ini. Kekurangan yang kedua yaitu terdapat eksternal validitas rendah yang belum tentu bisa digeneralisasikan. Meskipun hal ini masih menjadi tantangan dalam metode penelitian ini, penting bagi peneliti untuk mengetahui keterbatasan desain ini dan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan generalisasi hasil dari penelitian tersebut. Dengan perencanaan yang matang dan teknik analisis yang tepat, kita sebagai peneliti dapat memaksimalkan manfaat dari within subject design ini sambil tetap memperhatikan pentingnya validitas eksternal. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami tentang materi within subject design. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.